Itu ucapan la ilaha illallah kan menggetarkan rongga-rongga hidung, menggetarkan rongga-rongga telinga. Ini kan bisa rasakan, nanti teman-teman sufi bisa rasakan ya. Nanti lambat laun makin meluas, merasakan sensasinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi misalnya la ilaha illallah tadi pertama kita la ilaha illallah, la ilaha. Lalu semakin perluas kesadaran kita ya. Lalu mengucap ya la ilaha illallah. Ini saya anjurkan teman-teman sufi ketika la ilaha illallah itu pelan-pelan. La waktu la itu menengok jantung ya, jantung sebelah kiri, sehingga waktu la itu lihat jantung. Lalu ilaha, lah lihat ke atas. Kenapa kok ke atas? Jadi dzikir ma'rifat itu pemberian ya. Dia bukan sebuah ikhtiar, tidak. Jadi itu semacam hadiah dari Allah Subhanahu. Sangat lambat dan sangat cepat. Itu sebenarnya dua ujung yang sama. Waktu teman-teman sufi bicara mengucapkan la ilaha, nah itu nafi ya. Itu teman-teman sufi merasakan betul, hadirkan hati. Ora ono, nggak ada yang bisa menurunkan gula darah illallah kecuali terus di bulan baleni gitu, la ilaha illallah. Sampai berapa? Sampai idealnya sampai teman-teman sufi merasakan kenikmatan. Maka dahului zikir itu dengan rasa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kawan sufi semua, sekarang saya sedang berada di kampung halaman saya ya. Saya sedang berada di Desa Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Di sini banyak pohon Bogor namanya. Nah, ini sangat yang saya rindukan karena waktu kecil dulu saya aktivitasnya di area-area di sini ya. Jadi ini seperti nostalgia di masa lalu. Ya, seperti janji saya di minggu lalu, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang zikir la ilaha illallah ya. Jadi saya akan memberikan tutorial tentang zikir la ilaha illallah. Sebagaimana yang kawan sufi pahami, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ada tiga kedalaman ya. Yang paling superficial namanya zikir syariat. Yang kedua zikir hakikat, yang ketiga zikir ma'rifat. Ya, jadi zikir la ilaha illallah ada tiga ya. Sekali lagi dipahami, ada zikir syariat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Zikir syariat adalah zikir jasmani atau zikir lisan yang kita mengucapkan menggunakan lidah, bibir, organ-organ di dalam tubuh kita ini ya. Sedangkan nanti zikir hakikat adalah zikir memaknai zikir itu ya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi zikir itu diberi makna. Itu adalah zikir hakikat. Sedangkan zikir ma'rifat adalah hadiah dari Allah. Jika kita berzikir secara syariat dengan kesungguhan, jika kita berzikir hakikat dengan kesungguhan, maka insya Allah kita akan dihadiahi oleh Allah zikir ma'rifat. Jadi zikir ma'rifat itu pemberian ya. Dia bukan sebuah ikhtiar, tidak. Jadi itu semacam hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masuk ke ruang ma'rifat atau ruang spiritual yang sejati itu sebenarnya tidak ada ikhtiarnya ya, itu anugerah dari Allah. Jadi kita nggak bisa caranya gimana agar kita masuk ke ruang hakiki, ruang terdalam. Kalau dalam bahasa sufi ada namanya lub ya. Lub itu hati terdalam. Jadi hati kita atau kolbu kita itu ada 4 level ya. Satu namanya kolbu, namanya soder, lalu kolbu, lalu fuad, lalu lub namanya. Lub itu terdalam. Nah, zikir di lub atau zikir di ma'rifat itu hadiah dari Allah. Nah, sehingga nanti tutorial kali ini kita hanya membatasi diri pada zikir syariat dan zikir hakikat ya. Kawan sufi semua ya, sebelum kita melakukan zikir ya, terutama ini zikir-zikir yang formal ya. Jadi misalnya
kawan-kawan sufi habis sholat lalu ingin zikir la ilaha illallah misalnya. Kalau yang formal, maka dahului zikir itu dengan rasa terima kasih ya. Jadi kita bisa sering melihat betapa pentingnya rasa terima kasih itu ya, kawan sufi ya. Jadi misalnya kita kalau sholat ya pasti pakai alhamdulillah. Khotib kalau khutbah nggak ada alhamdulillahnya, maka secara syariat khutbahnya tidak sah. Jadi alhamdulillah atau rasa syukur itu sebenarnya memiliki peran sentral di dalam ritual-ritual ibadah kita. Maka akan sangat baik ya setiap ritual ibadah itu kita awali dengan rasa terima kasih, atau kita awali dengan rasa syukur. Lalu rasa syukurnya kepada siapa? Ya tentu saja kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum zikir, ucapkan terima kasih kepada Rasulullah dengan cara kita mengirim Fatihah buat beliau. Jadi itu penghormatan dan perwujudan manifestasi dari rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Kita membacakan Fatihah untuk beliau. Lalu yang kedua, mungkin guru-guru kita. Jadi betul-betul hadirkan orang-orang yang pernah berjasa kepada hidup kita, itu dihadirkan betul. Sebelum kita zikir, kita sampaikan rasa terima kasih. Jadi itu bukan penyembahan, tapi itu adalah manifestasi rasa terima kasih. Ya, nah ketika orang mencintai maka terhubung secara rohani, dan mencintai itu buktinya berterima kasih. Jadi kalau saya mencintai orang tua saya, ya saya berterima kasih kepada orang tua saya. Kalau saya mencintai anak saya berterima kasih kepada anak saya. Kalau saya mencintai Rasulullah, saya akan berterima kasih kepada Rasulullah. Nah, jadi sebenarnya rasa terima kasih itu bisa kita wujudkan dengan memberikan doa, baca Fatihah misalnya. Jadi sebelum zikir kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, dan betul-betul dirasakan rasa terima kasihnya, rasa penghormatannya betul-betul dihadirkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu misalnya kedua kepada guru-guru misalnya, kawan-kawan sufi nanti silahkan ya, siapa orang yang kira-kira paling berjasa dalam hidup kita. Jadi misalnya ada seorang guru yang sangat berperan, yang sangat mewarnai ya perjalanan hidup kita, itu siapa? Lalu berilah rasa terima kasih kepada beliau dengan cara membacakan Fatihah misalnya. Ya, jadi membaca Fatihah itu kalau ibarat seorang kekasih itu menyampaikan cintanya, itu bunganya. Jadi mempersembahkan bunga, tapi yang penting kan bukan bunga. Yang paling penting justru kehadiran rasa cintanya. Jadi ketika membaca Fatihah kepada Rasulullah, betul-betul hadirkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau kawan-kawan sufi memiliki seorang guru yang sangat berperan atau seorang yang sangat berjasa, ya kalau wong Jawa itu yang ukir jiwa rogo istilahnya. Nah, sampaikan rasa terima kasih itu dengan membacakan Fatihah untuk beliau. Lalu orang tua kita, mungkin yang kalau perlu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sebelum kita hadirkan, sebelum kita berzikir, hadirkan rasa terima kasih. Ya, karena doa terindah itu ya afdholud doa alhamdulillah ya. Jadi doa terbaik adalah alhamdulillah. Jadi berterima kasih. Maka Al-Fatihah itu disebut sebagai surat, sering disebut sebagai surat alhamdulillah ya. Jadi itu. Jadi yang pertama, sebelum zikir ya, sebenarnya sebelum zikir apa saja ya, ini sangat bagus jika kawan-kawan sufi menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Karena nanti kita itu akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita berterima kasih lalu mengucap ya la ilaha illallah. Ini saya anjurkan teman-teman sufi ketika la ilaha illallah itu pelan-pelan ya, pelan-pelan dulu. Karena begini, memang nanti itu semakin cepat kita la ilaha illallah nanti bisa trans ya. Semakin lambat juga bisa. Jadi sebenarnya sangat lambat dan sangat cepat itu sebenarnya dua ujung yang sama.
Jadi sampean nanti mungkin kawan-kawan sufi pernah melihat orang zikir itu cepat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau kawan-kawan sufi zikir itu dengan kecepatan makin cepat, makin cepat, makin cepat, nanti ibarat orang itu kalau sudah sangat cepat malah jadi hening, ya. Jadi ketika kawan-kawan sufi berzikir dengan sangat cepat, ya, mungkin kawan-kawan sufi bisa melihat ya di dalam apa namanya torekoh tertentu itu kalau la ilaha illallah bisa sangat cepat. Dan memang sangat cepat itu sebenarnya ingin memasuki dunia keheningan melalui suara yang sangat cepat, ya. Dengan suara yang sangat cepat, kalau ibaratnya gini, ini kalau bahasa di kedokteran timur ya, di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Jadi yin itu lambat, yang itu cepat. Sebenarnya di dalam kecepatan itu ada yin, nanti di dalam yin juga ada yang. Jadi sebenarnya tidak masalah orang itu berzikir secara lambat atau secara cepat, ya itu sebenarnya tidak problematik sebenarnya, ya dua-duanya bisa benar. Cuma nah ini ya, secara fisiologis itu paling bagus lambat dulu, secara fisiologis loh ya. Ini saya tidak bicara tentang aspek-aspek ruhaniyahnya atau aspek psikologisnya ya, saya bicara tentang aspek fisiologis atau tubuh. Kalau kita langsung cepat itu bisa mempengaruhi denyut jantung yang langsung cepat, dan itu menimbulkan semacam kekagetan persarafan ya, kecuali kalau orangnya sudah terbiasa ya. Kalau belum terbiasa lambat dulu. Jadi makanya kalau kalau teman-teman sufi mendengar tahlil misalnya, biasanya lambat dulu. Misalnya afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, lambat ya, la ilaha illallah, lambat ya. Lambat, kalau lambat, pas lambat itu la ilaha illallah dirasakan betul gerakan lidahnya, gerakan sentuhan lidah ke langit-langit mulut. Prinsipnya semua sensasi yang la ilaha illallah itu dirasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan merasakan, dengan mindful ya. Mindful itu dengan merasakan ini gerakan la ilaha illallah, kita nikmati betul setiap gerakan yang bisa kita sadari la ilaha illallah. Awalnya ini dulu, nanti mungkin ada gerakan ya. Jadi mungkin ada yang bertanya begini ya, ada orang la ilaha illallah itu begini, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, yang benar yang mana? Saya di saat ini saya tidak bisa menyampaikan pilihan-pilihan yang lebih tepat. Cuma saya bisa menyampaikan beberapa hal yang memang sering jadi di dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalnya Muinuddin Chisti itu merekomendasikan la ilaha illallah itu begini. Waktu la itu menengok jantung ya, jantung sebelah kiri, sehingga waktu la itu lihat jantung. Lalu ilaha, lihat ke atas. Kenapa kok ke atas? Kata beliau karena jantung itu darahnya ke paru, ke atasnya, sehingga la ke kiri, lalu ilaha ke atas, dari paru darah ke jantung lagi, ilah dari jantung ke seluruh tubuh Allah. Jadi la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah gitu. Itu kalau di dalam Muinuddin Chisti. Nah, itu mengapa demikian? Karena menurut beliau itu disesuaikan dengan aliran darah ke jantung, karena memang zikir itu tatmainul qulub ya, organnya jantung, sehingga beliau la ilaha illallah itu disertai dengan gerakan-gerakan semacam tadi. Nah, ini saya di saat ini saya tidak menyampaikan mana yang lebih tepat ya. Ya kalau anjuran saya ya yang paling nyaman aja. Kalau nyamannya la ilaha illallah, la ilaha illallah ya boleh. Kalau nyamannya la ilaha illallah ya boleh. Kalau nyamannya nggak gerak ya boleh ya. Saya kira itu bukan hal yang paling fundamental ya. Jadi la ilaha illallah yang pertama secara syariat itu betul-betul teman-teman sufi itu menghayati semua sensasi yang muncul. Jadi menghayati itu mindfulness ya, hayat. Jadi gini, menghayat itu maksudnya hidup ya. Hidup itu maksudnya kita menghidupkan sensasi itu, kita hidupkan. Jadi misalnya la ilaha illallah tadi pertama kita la ilaha illallah, la ilaha. Lalu semakin perluas kesadaran kita ya,
Pertama mungkin kita sebut fokus ya. Tapi kalau fokus terus nggak bagus. Fokus itu nanti capek. Jadi paling bagus kawan-kawan sufi nggak fokus, nggak langsung apa. Mungkin awalnya ketika kita riyadhah fokus dulu la ilaha illallah boleh. Tapi nanti lambat laun harus kesadarannya diperluas. Jadi yang pertama dari mulut dulu, la ilaha illallah. La ilaha illallah, dirasakan dulu la ilaha illallah. Nanti lambat laun kita rasakan gerakan kepala kita ini la ilaha illallah ya, dirasakan. Lalu gerakan, seringkali gerakan itu otomatis ya. Nah itu disesuaikan dengan kenyamanan bawah sadar ya. Ya jadi kalau la ilaha illallah begini ya sudah, dinikmati aja, nggak usah dinilai ini bener apa, ini salah apa bener, nggak usah, pokoknya dinikmati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah ya. Kalau yang sudah cepat ya, awalnya tadi kan la ilaha illallah. Nah, ini kan ada getaran-getaran di sini ya. Dari sini fokusnya kan di mulut. Lalu ucapan la ilaha illallah kan menggetarkan rongga-rongga hidung, menggetarkan rongga-rongga telinga. Ini kan bisa rasakan, nanti teman-teman sufi bisa rasakan ya. Nanti lambat laun makin meluas, merasakan sensasinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, misalnya ini bisa merasakan nanti denyutan di tangan itu bisa. Jadi denyutan nanti bisa merasakan denyutan di seluruh tubuh itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dinikmati dan semakin meluas ya. Lalu dirasakan sensasi semesta yang hadir. Angin yang hadir ya, suhu yang hadir yang menerpa tubuh kita semakin luas, semakin diperluas. Nah itu kita nanti akhirnya bisa menyatu dengan semesta ya. Nah itu jadi riyadhahnya latihan merasakan secara sensasi fisik ya, merasakan sensasi fisiknya itu yang sangat penting ya. Jadi zikir la ilaha illallah, zikir syariat itu teman-teman sufi merasakan sensasi dari kata-kata lisan yang bergerak tadi. Awalnya di sini, lalu perluas di sini, perluas di bahu, perluas di leher, bahu, langsung nanti ke seluruh tubuh, lalu perluas. Caranya memperluas gimana Ustadz? Santai. Semakin teman-teman sufi tegang itu mesti fokus. Jadi orang itu kalau tegang, dia nggak bisa luas. Tegang itu kan, misalnya saya lihat sesuatu tegang, nah itu mesti ini berkerut ya. Nah ketika berkerut itu fokus. Padahal zikir itu jangan fokus, zikir itu malah justru harus meluas ya. Nah pertama fokus dulu memang. Pertama, nanti terus diperluas, nanti lama-lama rileks, direlakskan, rileks, nanti lama-lama akan menyatu dengan semesta. Nah itu zikir la ilaha illallah. Jadi tutorialnya satu ya. Satu, terima kasih dulu tadi ya. Lalu yang kedua, la ilaha illallahnya dirasakan sensasinya. Kan ada sensasinya ya, sensasi fisiknya kan ada, nanti muncul, lalu disadari, dirasakan dan makin luas. Misalnya teman-teman sudah bisa zikir seperti itu, sudah bisa merasakan seperti itu sudah luar biasa. Apalagi kalau lalu kita masukkan ke zikir yang zikir hakikat. Jadi zikir la ilaha illallah yang hakikat itu gini. Kalau tadi teman-teman sufi merasakan sensasi fisik ya. Kalau zikir hakikat teman-teman sufi merasakan sensasi emosi. Jadi kalau la ilaha illallah ini ada sensasi apa? Dan sensasinya nggak boleh ditolak. Sensasi apapun. Misalnya ini contoh aja lah. Ini pas zikir rasanya jengkel ya sudah. Kejengkelannya dirasakan, dibiarkan. Karena kalau dibiarkan gini ya, emosi itu sebenarnya energi yang terhambat, itu emosi. Jadi energi itu kan sebenarnya mengalir ya, kalau di dalam sistem meridian kita, atau ya gampangannya bukan meridian lah, darah. Darah itu kan sebenarnya ngalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu masuk ke jantung lagi, ke seluruh tubuh lagi, kan mengalir sebenarnya ya toh. Dari jantung ke seluruh tubuh, ke jantung lagi, ke paru, ke jantung, ke seluruh tubuh, ke jantung lagi, ke paru, ke jantung, ke seluruh tubuh gitu ya, muter. Nah kalau muter, energi itu sebenarnya begitu, energi itu muter kayak gitu sebenarnya ya, dia itu muter. Nah emosi itu menghambat perputaran energi ini.
Kalau teman-teman sufi menerima emosinya, diterima, nggih ya Allah saya marah, itu biarin aja, nggak usah dimarahin. Jadi misalnya hatinya jengkel pas la ilaha illallah, ya sudah la ilaha illallah, jengkelnya dibiarin aja, nggak usah. Wah kok jengkel sih, nggak usah ya, jengkelnya dibiarin aja, nanti dia akan larut. Ya kalau dibiarin energinya lancar. Jadi kalau dibiarin itu energinya ngalir gitu, cinya. Kalau ngalir ya apa namanya, kejengkelannya nanti lenyap, kesedihannya lenyap, kecemasannya lenyap ya. Jadi itu secara emosional disadari dulu la ilaha illallah itu, teman-teman sufi ya, kalau mau zikir hakikat ya, disadari tentang emosi yang muncul saat zikir itu tadi, disadari munculnya emosi. Lalu yang kedua ya, setelah disadari munculnya emosi, dibiarkan aja. Dibiarkan itu apa? Dibiarkan cuma diamati. Ya cuma diamati, nggak usah direspon. Jadi oh iya saya marah, sudah gitu tok. Terus diterima ya. Sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin akan muncul emosi. Nah, nanti emosinya kalau muncul udah dibiarin, diamati saja, nanti emosi itu akan pergi. Lalu yang kedua ya, untuk zikir hakikat, ini sebenarnya sangat penting ya, ini sangat vital. Terutama teman-teman sufi itu yang merasa bahwa oh saya ini sedang punya masalah misalnya ya. Jadi seperti di podcast yang lalu, masukkan masalah ini di dalam zikir. Jadi zikir itu, la ilaha illallah itu rumus. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Nah sekarang studi kasus. Misalnya teman-teman sufi punya problem soal penyakit misalnya punya gula darah tinggi, lalu mau zikir la ilaha illallah. Nafinya kan ada nafi, ada isbat ya. Teman-teman sufi bisa dengarkan podcast yang lalu ya. Nafi itu menidakkan semuanya, lalu isbat itu mengiyakan satu-satunya, namanya isbat. Nah dalam kasus gula darah, nafinya tidak ada yang bisa menormalkan gula darah illallah kecuali Allah. Ya, jadi nafinya itu tidak ada yang bisa tidak bisa menurunkan gula darah, tidak ada. Namanya nafi ya. Illallah kecuali Allah. Nafi isbat. Jadi nanti waktu zikir pas la ilaha, misalnya pelan-pelan nih. Memang riyadhah paling sederhana ya kalau pelan. Cepet itu boleh ya. Sekali lagi nanti suatu saat saya akan membahas zikir cepat itu apakah bermanfaat atau enggak ya. Jelas bermanfaat ya, jelas bermanfaat. Nanti logikanya akan saya jelaskan di podcast yang lain ya. Nah sekarang saya contohkan dulu la ilaha illallah yang pelan ini. Waktu teman-teman sufi mengucapkan la ilaha, nah itu nafi ya, itu teman-teman sufi merasakan betul, hadirkan hati, ora ono, nggak ada yang bisa menurunkan gula darah illallah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu kira-kira penghayatannya, dan biasanya emosi akan sangat kuat ya. Kalau teman sufi benar-benar menghayati, muncul emosi, karena persoalan itu akan selalu memunculkan emosi, kan bisa takut, bisa cemas, bisa gelisah ya. Nah, la ilaha illallah itu kira-kira penghayatannya, tidak ada yang menurunkan atau menormalkan gula darah kecuali Allah. Tidak ada yang menurunkan gula darah kecuali Allah. Nah gitu. Itu contoh kasus gula darah. Nah, misalnya teman-teman sufi kepengen punya rumah misalnya, ya begitu ya, sama. Tidak ada yang bisa memberikan rumah kecuali Allah. Jadi nafi dulu, nafi la ilaha, lalu illallah ya, nafi lalu diisbatkan la ilaha illallah ya. Tidak ada yang bisa memberi saya rumah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan saya rumah kecuali Allah. Dalam hatinya, penghayatannya loh ya, lafadznya tetap la ilaha illallah. Terus dibolan-baleni gitu, la ilaha illallah. Sampai berapa? Sampai idealnya sampai teman sufi merasakan kenikmatan puncak.
Nah biasanya ya, kalau sudah begitu nanti biasanya enggak, kalau sudah kenikmatan puncak itu ngomong aja sudah nggak bisa, biasanya sudah keluh ya, sudah cuma netes tok, air mata ini biasanya cuma netes tok, cuma la ilaha illallahnya sudah betul-betul menggetarkan seluruh tubuh, itu biasanya begitu. Tapi kalau belum bisa nggak masalah ya, sekali lagi ya teman-teman ya, saya berharap betul teman-teman sufi kalau memang belum bisa nggak usah membenci diri, diakui di hadapan Allah, nggih ya Allah saya belum bisa ya, jangan sampai lalu membenci diri. Nah itu teman-teman sufi ya, tutorial kira-kira yang bisa saya berikan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar. Saya mohon maaf betul jika tutorial ini mungkin kurang sistematis dan kurang bisa dipahami. Nanti teman-teman sufi kalau memang membutuhkan lebih banyak pemahaman pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau memang saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau mungkin tidak bisa, karena kadang sangat banyak sebenarnya pertanyaan itu hanya bisa dijawab secara personal ya. Ya karena kalau dijawab di kolom komentar juga kadang-kadang akan menimbulkan kesalahpahaman baru. Nah paling bagus ya kalau kita bisa berdialog secara personal ya. Saya kira cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.